Mungkin caranya terlihat sangat simpel dan semudah itukah untuk menyembuhkannya? Saya jawab iya. Asalkan kita sudah tahu pemicunya, lalu berubahlah, maka buktikanlah, insya Allah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah bagaimana kita menangani, menghilangkan, menyembuhkan, dan mencegah rambut rontok. Juga agar rambut yang rontok cepat tumbuh kembali dengan metode atau penyembuhan sifat, kebiasaan, atau perilaku yang ada pada diri kita. Karena dengan metode ini selain sangat murah meriah, juga aman tentunya. Karena metode ini insya Allah hasilnya bisa Anda buktikan. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa saya sebutkan metode ini adalah metode sifat perilaku? Karena pemicunya adalah sifat perilaku, kebiasaan, pola pikir yang mungkin tidak kita sadari, sehingga sudah bolak-balik berobat, sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, rontok lagi, terus-menerus seperti itu. Karena kita tidak memahami atau tidak paham pemicu yang sebenarnya. Dengan kita mengetahui pemicunya, maka kita bisa mencegahnya, dan kalau rambut kita sudah rontok, kita akan tahu menanganinya untuk menyembuhkannya. Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Perlu diketahui bahwa rambut rontok ini adalah karena diawali suhu atau panasnya kepala kita yang diawali dari pikiran kita sendiri. Karena biasanya orang yang mengalami rambut rontok yang tak kunjung sembuh atau membaik, itu karena tipe orang tersebut adalah pemikir. Bahkan terkadang sesuatu yang tidak layak untuk dipikirkan pun ia pikirkan. Contoh semisal pasangannya mengenakan baju yang tidak ia sukai misalnya. Hal seperti itu pun biasanya akan bisa menjadi hal yang akan dipikirkannya. Atau juga suami atau istri, atau semisal anak kita memakai sendal atau sepatu yang menurutnya mungkin tidak baik, atau kurang bagus, atau kurang pas di hatinya. Hal seperti itu pun biasanya akan menjadikan sesuatu yang dipikirkannya. Itu hanya contoh ya. Ataupun hal-hal kecil lainnya. Apalagi dengan hal-hal yang besar atau serius, pasti akan menjadi pikirannya berhari-hari yang begitu mendalam dan yang sangat berbahaya, bisa menjadikan pemicu yang sangat cepat, yaitu kerontokan rambut kita, yaitu apabila ketika berpikir itu sering ia barengi dengan perasaan atau rasa emosional dengan begitu mendalam. Mungkin kita heran, padahal kita sedang tidak sakit parah misalnya. Kok tiba-tiba rambutnya rontok gitu. Setiap disisir, berjatuhan. Bahkan ada juga yang ketika diikat rambutnya, karet pengikatnya itu jatuh sendiri ya. Karena rambutnya itu semakin menipis dan rontok. Sudah usaha apapun, dikasih obat apapun, tetap saja rontok. Sembuh sebentar, tidak lama rontok kembali. Bahkan ada yang tak kunjung sembuh. Maka solusinya adalah introspeksilah dan rubahlah cara pikir kita. Boleh saja kita berpikir karena kita ini adalah makhluk hidup. Dan berpikir itu sangat perlu sekali. Namun, hal-hal yang memang tidak pantas atau tidak patut kita pikirkan, janganlah sering kita pikirkan. Apalagi sangat begitu mendalam ya. Dan ketika ada sesuatu hal yang mungkin harus kita pikirkan sekalipun, janganlah terlalu dipikirkan, berlarut-larut sehingga sangat mendalam. Apalagi kalau hal seperti itu sering sekali kita lakukan. Bahkan bisa jadi kita lakukan seperti itu, yaitu sering memikirkan atau berpikir yang tidak patut kita pikirkan itu sebelum kejadian rambut rontok. Sehingga kalau terlalu sering atau keseringan, maka yang terjadi adalah bisa menjadikan atau pemicu rontoknya rambut kita. Walaupun kita sudah berobat sekalipun,
Kalau cara pikir atau pola pikir kita tidak kita rubah, walaupun misalnya sembuh, itu akan ada kemungkinan rambut rontok tersebut bisa terjadi kembali pada diri kita. Bahkan mungkin bisa saja menjadikan lebih parah. Nah, apabila sudah paham pemicunya, yaitu untuk mempercepat kesembuhan rambut rontok ini, maka selain merubah pola pikir kita, rutinkanlah membaca doa yang akan saya bagikan ini. Insya Allah sangat mustajab. Doa ini bisa kita rutinkan membaca ketika kita sedang santai, dan juga kita baca atau rutinkan dibaca selepas kita melakukan sholat fardu 5 waktu. Maka insya Allah rambut rontokmu akan lebih cepat sembuh, dan rambut yang sudah rontok akan tumbuh kembali dengan cepat dan normal. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba bertawassul dengan Ismul Azam untuk membuang efek negatif yang ada di dalam tubuhku. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Allah, ya Hakimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astagis. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, apabila rambutku ini banyak sekali yang rontok setiap hari, jika rambut rontokku ini disebabkan karena diriku sering sekali memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, juga tidak perlu aku pikirkan sangat serius, dan sering tidak ada solusinya. Jika itu suatu kesalahan, ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni kesalahanku dan dosa-dosaku. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bacakan sholawat minimal 3 kali. Lalu kita lanjut berdoa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada rambutku ini, dan atas izinmu kau tumbuhkan kembali dari rambut-rambutku yang rontok ini. Amin, amin, amin. Lalu kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Bibarakati umil Quran wa mustajabah biidnillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita. Lalu kita usapkan ke rambut kita. Lakukan doa tadi dengan rutin. Walaupun mungkin agak sedikit berbeda ucapannya, tetapi intinya adalah seperti tadi, yaitu memohon ampun dari kebiasaan kita yang selalu berpikir sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Jadi terlalu mudah sekali berpikir gitu ya. Karena itulah pemicunya. Oleh karena itu, hindarilah sebisa mungkin sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Apalagi ketika kita berpikir itu sering dibarengi dengan emosional. Berpikirlah apabila itu layak memang kita harus pikirkan. Namun, jangan sering terlalu mendalam. Mungkin caranya terlihat sangat simpel, dan semudah itukah untuk menyembuhkannya? Saya jawab iya. Asalkan kita sudah tahu pemicunya, lalu berubahlah, maka buktikanlah insya Allah sembuh.
Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.